Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya bersama Pak Anto di Mas Guru 87. Oke, selamat datang ya anak-anakku di kelas 2. Kali ini kita mau belajar bareng ya. Siap? Oke, langsung aja. Kali ini anak-anakku kita mau membahas tentang matematika khususnya untuk kelas 2 semester 2 kurikulum merdeka ya. Udah siap ya? Oke, siap. Kita mulai. Nah, anak-anakku, di kesempatan kali ini Pak Guru mau menjelaskan tentang pecahan. Di bab 1A ya, tentang pengertian pecahan. Pecahan itu apa toh Pak Guru? Pak Guru. Nah, pecahan itu adalah anak-anakku pernah dengar ya kata pecah, misalnya piring pecah, gelas pecah ataupun yang lainnya. Nah, pecah itu artinya adalah tidak utuh atau bisa juga diartikan ada sebuah benda yang dibagi menjadi beberapa bagian. Jadi benda itu tidak utuh, satu benda utuh dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, biar anak-anakku lebih paham, ini Bapak kasih contoh dengan gambar ya. Nah, ini Pak Guru punya apa ini? Tahu gambar apa? Nah, betul. Ini gambar apel. Pak Guru punya satu apel hijau. Kemudian Pak Guru belah menggunakan pisau menjadi dua sama besar. Nih, yang kiri dan yang kanan sama besar. Nah, masing-masing bagian potongan ini nilainya adalah setengah. Yang kiri setengah, yang kanan setengah. Jadi satu apel tadi saat dibelah menjadi dua, maka masing-masing potongannya nilainya adalah setengah. Oke, Pak Guru kasih contoh satu lagi. Nah, ini Pak Guru punya kue, apa ya namanya ya? Kue donat. Pak Guru punya satu kue donat. Kemudian Pak Guru belah menjadi dua, sama besar juga. Maka satu potongan dari donat tadi itu nilainya adalah berapa? Setengah. Setengah itu lambangnya seperti ini anak-anak. 1/2 seperti ini. Nah, ini membacanya dibaca dengan setengah atau 1/2. Oke, Pak Guru jelaskan lagi. Lanjut. Nah, ini adalah contoh pecahan angka ya anak-anakku. Banyak sekali pecahan angka yang ada di dalam matematika. Namun untuk kelas 2 ini kita membicarakan yang paling sederhana dulu, yaitu setengah dan seperempat. Setengah itu lambangnya seperti ini ya. 1/2. Jadi ini di atas ada angka 1, kemudian ada tanda lurus seperti ini dibaca per, lalu bawahnya ada angka 2. Ini dibaca 1/2 atau bisa juga disebut setengah. Nah, sama seperti yang setengah tadi, 1/4 dibaca 1/4 atau seperempat. Nah, kita lanjutkan. Nah, di dalam penulisan pecahan angka itu terdiri dari dua angka. Seangka di atas itu disebut dengan pembilang. Sedangkan angka yang di bawah itu disebut penyebut. Nanti ada fungsinya dari angka pembilang dan penyebut ini gunanya untuk apa ya? Oke, kita lanjutkan. Pembilang yang atas ini gunanya adalah untuk menunjukkan nilai bagian dari sebuah benda. Misalnya tadi kita punya apel, kemudian kita belah menjadi dua. Pertanyaannya, satu bagian apel itu nilai berapa? Nah, satu bagian inilah yang disebut dengan pembilang. Sedangkan yang bawah adalah penyebut. Ini untuk menunjukkan jumlah semua bagiannya. Misalnya tadi ada satu apel dibelah menjadi dua, maka jumlah semua potongannya adalah 2. Itulah yang disebut dengan penyebut. Nah, untuk biar lebih jelas lagi, ini ada ilustrasi gambarnya ya. Nah, Pak Guru punya sebuah lingkaran. Kemudian Pak Guru belah menjadi 2.
akhirnya yang kiri dan yang kanan. Jadi satu lingkaran utuh dibelah menjadi 2. Nah, pertanyaannya, kalau kita melihat dari cara penulisan pecahan di atas tadi, kita bisa jelaskan ya. Nilainya adalah 1/2. 1 ini sebagai pembilang, ini menunjukkan nilai bagian yang diarsir. Artinya yang diarsir hanya satu bagian. Maka kita tulis 1/2. 2 ini menunjukkan jumlah semua potongannya. Karena tadi ada lingkaran utuh, kemudian kita potong menjadi 2, maka penyebutnya adalah 2. Nah, 1/2 juga bisa diartikan bahwa bagian yang diarsir ini adalah satu bagian dari 2 bagian keseluruhan lingkaran tersebut. Paham ya anak-anakku? Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau anak-anakku sudah paham tentang penjelasan Mbak Guru tadi, kita mau latihan soal. Nah, ini yang gampang-gampang dulu aja ya latihannya ya. Oke, soal yang pertama. Tulislah nilai pecahan setengah. Nah, tadi Pak Guru sudah menjelaskan cara menulis nilai pecahan setengah ya. Udah bisa semuanya? Oke, Pak Guru kasih waktu. Nah, udah ya. Oke, kita kerjakan bersama-sama. Nah, jawabannya benar nggak anak-anakku? Nih, cara menulis nilai pecahan setengah adalah dengan cara 1/2 seperti ini ya. Tapi nanti juga anak-anakku bisa dilihat di buku-buku kadang menuliskannya itu dengan tanda miring ya, tidak lurus seperti ini. Jadi 1/2 itu juga ada yang menulis seperti itu ya. Tapi sama saja, intinya bahwa jawaban dalam penulisan nilai pecahan setengah adalah caranya adalah 1/2 seperti ini. Oke, soal kedua. Nah, masih ingat kan gambar yang tadi? Perhatikan gambar di bawah ini. Berapakah nilai 1 potongan apel? Oke, udah siap? Udah dijawab? Ya, kita cek bareng-bareng ya jawabannya. Tidung. Nah, nilai 1 apel adalah setengah atau 1/2. Jadi, 1 apel dari 2 keseluruhannya kan 2 potongan apel ya. Jadi satu bagiannya adalah 1/2 atau setengah. Oke, baik, ini soal yang ketiga ya, yang terakhir. Siap-siap. Nah, Pak Guru punya gambar. Coba diperhatikan gambar di bawah ini. Ada pizza A, pizza B, dan pizza C. Ini masing-masing dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, pertanyaannya, manakah gambar yang memiliki nilai setengah? Oke, perhatikan baik-baik. Harusnya kalau anak-anakku tadi memperhatikan penjelasan Pak Guru, pasti bisa jawab. Oke, siap. Kita cek ya, bareng-bareng. Nah, jawaban yang benar adalah pizza A, pizza yang A. Kenapa? Karena pizza A ini dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Jadi nilai 1 bagiannya adalah setengah atau 1/2. Sedangkan pizza B ini satu bagiannya ini karena dibagi menjadi 3, maka nilai 1 bagian ini adalah 1/3 atau 1/3. Dan pizza C ini satu pizza utuh dibagi menjadi 4, maka nilai 1 potongan pizzanya adalah 1/4 atau 1/4. Udah paham ya anak-anak? Oke, ini kalau sudah paham semua, sebagai penutup Pak Guru punya pertanyaan kuis ya. Oke, disimak. Nah, ini Pak Guru punya 3 gambar. Gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Manakah yang bernilai setengah?
Nah, ini anak-anak silakan dikerjakan dan ditulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih sudah mengikuti pelajarannya Pak Guru di hari ini. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan anak-anakku bisa memahaminya, dan nanti akan kita lanjutkan untuk seterusnya tentang nilai pecahan dari sekumpulan benda ya. Oke, cukup sekian dari Pak Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar ya.